Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat Natal. Majelis GPIB Jemaat Pancoran Rahmat Depok menyambut dengan penuh sukacita kehadiran kita semua dalam persekutuan ibadah Natal di rumah kita masing-masing. Tema ibadah ini adalah Silsilah Yesus Kristus dan Pemenuhan Janji Allah yang diambil dari Injil Matius 1 ayat 1-17. Kiranya Tuhan Yesus, Sang Bayi Natal, berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Sonia Sitania Pesi. Selamat menikmati persekutuan Natal pagi ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang akan dibawa memasuki ruang ibadah. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Injil Lukas pasal yang pertama ayat 68 hingga 69 dan ayat 72 hingga 75 yang merupakan nas pembimbing menyatakan, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus,
yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Terimalah salam. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Sekarang hai saudara yang berbahagia, kasihilah sesama sejati dan mesra. Semarak hari Natal, alangkah indahnya. Oh, kabar gembira besar, kabar baik. Oh, kabar gembira besar. Jemaat dipersilakan duduk. Berita Natal berdasarkan Matius 1 ayat 18 sampai 23. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita.
Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Dalam kasih dan anugerah Tuhan yang besar, kami menaikkan pujian dan syukur hati kami, karena segala yang baik telah kami alami. Dan ini adalah bukti cinta kasih Tuhan kepada kami. Kami bersyukur kami boleh merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, dan di dalamnya kembali kami akan membaca dan mendengarkan sabda Tuhan. Dalam segala keterbatasan dan ketidakmampuan kami ya Tuhan, urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar berita Natal pada kesempatan pagi hari ini kembali kami dengar, kembali memberikan makna yang baru, supaya seluruh hidup kami merupakan implikasi dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kami dengar saat ini. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Matius pasal 1, ayat 1 sampai 17 yang menyatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.
Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Natal, Tuhan memberkati kita. Nah saudara-saudara, di bagian bacaan Alkitab tadi, pernahkah kita menyadari bahwa mengapa kitab Perjanjian Baru dimulai dengan silsilah Tuhan Yesus? Mengapa Perjanjian Baru tidak dimulai dengan kitab Yohanes? Misalnya dengan memulai kalimatnya, pada mulanya adalah firman. Tetapi dia memulainya dengan silsilah Yesus Kristus. Nah, secara sekilas kalau kita membaca Injil Matius pasal yang pertama, agak sedikit membosankan ya. Kenapa? Karena dia bercerita tentang garis keturunan. Dia bercerita tentang silsilah. Dia bercerita tentang bagaimana ketika Yesus kemudian lahir, dan dia bercerita tentang silsilah mulai dari atas, dari Abraham. Ya. Pertanyaan yang pertama saudara-saudara, mengapa penulis Injil Matius menempatkan bagian perikop ini di awal tulisannya? Tentunya ada maksud ya saudara-saudara, tetapi apakah itu? Selanjutnya, siapakah sesungguhnya para tokoh yang ada di dalamnya yang sangat berpengaruh bagi seluruh catatan-catatan tentang silsilah Yesus Kristus? Nah saudara-saudara, jika kita melihat silsilah Yesus Kristus ini, kita akan sangat menyadari bahwa pada waktu itu, pada waktu Yesus hidup, silsilah keluarga sangat penting. Mengapa? Mari kita merujuknya ke masa ratusan tahun sebelumnya, di mana saat itu ketika Israel, ya bangsa Israel, setelah Salomo mati, kemudian pecah menjadi dua kerajaan. Kerajaan utara dan kerajaan selatan. Ya. Kerajaan Israel yang dari 10 suku, lalu kemudian kerajaan yang satunya dengan 2 suku yang disebut kerajaan Yehuda. Kemudian terjadi saudara-saudara, kerajaan Israel yang terdiri dari 10 suku itu kemudian kawin campur dengan bangsa lain, sehingga mereka tidak lagi murni merupakan keturunan Yakub. Sedangkan kerajaan Yehuda yang hanya 2 suku itu, walaupun sempat dibuang ke Babelonia, namun pada akhirnya mereka kembali dibawa pulang ke Yerusalem, ke tanah perjanjian, dan sekarang mereka menjadi bangsa Yahudi. Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, seyoknyanya bangsa Yahudi setelah pembuangan ke Babelonia, mereka sangat menjaga garis keturunan. Mereka sangat menjaga garis silsilah keluarga. Atau dapat dikatakan mereka sangat menjaga, dalam tanda kutip, darah biru mereka yang Yahudi. Ya, mereka akan mencatat siapa-siapa kakek mereka, siapa-siapa keturunan mereka di atas, dan seterusnya sampai generasi berikutnya, sehingga dapat ditelusuri kemana dan mana anak-anak Yakub. Nah, saudara-saudara, silsilah ini penting bagi mereka karena mereka harus tahu, ya, apakah mereka benar-benar keturunan Yakub yang masih murni atau tidak. Itulah mengapa Injil Matius, penulis Matius saat menuliskan kitab Injil ini, yang terutama memang ditujukan kepada bangsa Yahudi sendiri, memulai tulisannya dengan silsilah Yesus Kristus. Memang Yesus Kristus anak Daud dan anak Abraham di ayat yang pertama ya, yang tadi kita baca. Anak Daud karena memang janji bahwa Mesias itu, ya, bahwa Mesias itu harus lahir dan harus berada
dari garis keturunan Daud. Sementara anak Abraham, karena Abraham adalah bapa segala orang beriman. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Matius, dia menulis silsilah Kristus ini dengan sangat rinci. Ya, kita perhatikan dalam bacaan tadi ada 14 keturunan. 14 keturunan dari Abraham hingga ke Daud, dan 14 keturunan dari setelah pembuangan ke Babelonia hingga pada kelahiran Kristus. Hal ini dipertegas lagi di ayat yang ke-17 ya. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai kepada Kristus. Ada hal yang menarik sebenarnya saudara-saudara dalam Injil Matius ini, dalam dia memaparkan silsilah Yesus Kristus. Apa itu? Ini yang paling penting. Bahwa penulis ini, Matius tidak menyembunyikan sebuah fakta. Bahwa ada beberapa nama-nama orang berdosa yang masuk ke dalam silsilah Kristus. Siapa-siapa? Ada Yehuda dan Tamar. Yehuda dan Tamar ini kan bersinah karena menantu dan mertua. Ya, ada pula Rut, janda wanita dari Moab. Orang Moab bukan orang yang mengenal Kristus, mengenal Allah. Ada pula Rahab, seorang pelacur Yeriko, yang akhirnya selamat dan bergabung dengan bangsa Israel. Ada Betseba, istri Uria, yang bersinah dengan Daud dan kemudian melahirkan Salomo. Saudara-saudara, dengan demikian yang mau dikatakan di sini, ketika Matius menuliskan silsilah Yesus Kristus, dia menuliskan apa adanya, tidak ada yang disembunyikan. Ini fakta. Ya. Tidak ada yang disembunyikan. Ada orang-orang yang benar, ya, dan juga ada orang-orang yang berdosa. Fakta bahwa itu semua dibeberkan dalam Injil Matius. Saudara-saudara, apa yang dituliskan oleh Matius tentang silsilah Yesus Kristus ini benar-benar mengejutkan karena berlawanan dengan tradisi Yahudi. Kenapa saya katakan berlawanan dengan tradisi Yahudi? Karena pada waktu itu, ya, dalam tradisi Yahudi tidak pernah menyertakan nama perempuan dalam silsilah. Dan nanti kalau saudara mau buktikan itu baca di Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai 32, Lukas pasal 3 ayat 23 sampai 38, ya. Kalau kita mau perhatikan ada 5 nama perempuan kan tadi di situ. Tamar, Rahab, Rut, Batseba, dan Maria. Mengapa penulis Injil Matius lebih memilih untuk mencantumkan nama Tamar, Rahab, Rut, Batseba, dan Maria daripada dia harus menyebutkan, misalnya lebih baik kan dia menyebutkan Sarah, Ribka, Rahel, ya. Mereka adalah orang-orang yang berperan besar dan tidak ada cacat dalam meneruskan garis keturunan Israel. Kenapa penulis Matius tidak menuliskan nama mereka? Mari kita perhatikan ya, kelima nama yang masuk dalam silsilah Yesus Kristus tadi. Tamar. Tamar adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya tanpa anak. Ia seorang perempuan yang kemudian bersundal dengan mertuanya, Yehuda. Yang kedua Rahab. Tadi dikatakan di awal perempuan yang berjasa dalam membantu para pengintai di Yeriko dan dia adalah seorang pelacur profesional. Saudara bisa baca nanti di Yosua pasal 2 ayat 1. Yang ketiga Rut, perempuan Moab, bangsa kafir, yang menikah dengan anak Elimelek, Kilion,
Lalu ketika Kilion mati, dia ikut Naomi dan dia menikah dengan Boas. Batsheba, istri Uria, seorang perempuan yang juga menjadi korban nafsu dan keserakahan Daud. Yang terakhir, Maria. Maria adalah seorang perempuan yang bisa dikatakan bahwa hamil sebelum menikah dengan Yusuf. Dan seharusnya dia terkena sanksi atau hukuman rajam sesuai dengan tradisi Yahudi. Saudara-saudara, dalam tradisi Yahudi yang terkenal dalam budaya patriarknya, kaum perempuan termasuk kelompok yang tidak diperhitungkan. Biasanya mereka bagian di belakang urutan nomor kedua. Makanya juga kalau saudara membaca surat-surat Paulus, memang Paulus juga menganut paham ini ya. Perempuan itu tidak boleh berada di muka umum. Tidak boleh menjadi orang yang terdepan, harus di bagian belakang. Karena masih menganut budaya patriarkinya. Masuknya 5 perempuan dalam daftar silsilah Yesus Kristus menandakan apa? Tadi kan saya bilang, kenapa tidak disebutkan tadi seperti ya Rahel, Lea, dan seterusnya. Kenapa harus Tamar dan Rahab dan seterusnya? Masuknya 5 nama perempuan dalam silsilah Yesus Kristus menandakan telah dibuka periode yang baru. Dengan kelahiran Kristus dalam silsilah 5 perempuan itu, dalam silsilah Yesus Kristus, telah membuka sebuah fase yang baru. Ya, yang ditandai dengan kehadiran sang bayi Natal di Bethlehem. Dengan memasukkan 5 nama perempuan ini, penulis mau menjelaskan bahwa kehadiran Yesus, yang inilah disebut Natal. Kehadiran Yesus telah membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan umat manusia. Kehadiran Yesus kembali menegaskan tentang kepedulian Allah dan keprihatinan Tuhan terhadap mereka yang kelas nomor 2. Mereka yang menderita dan tertindas. Nama dan tokoh yang masuk dalam tulisan Matius ini menandakan kepada kita bahwa 1, mereka juga dipakai oleh Allah. Ya, dalam rencana keselamatan Allah bagi manusia. Bahwa dalam otoritas Allah, ya, dia punya kekuasaan untuk memilih, dia punya otoritas untuk memakai mereka menjadi alatnya. Saudara dan saya tidak diberikan ruang untuk mempertanyakan. Saudara dan saya tidak diberikan ruang untuk mempertanyakan, pantaskah 5 nama tokoh perempuan itu dalam silsilah Kristus. Karena secara logika manusiawi ya, tidak pantas. Tidak pantas untuk memperoleh kehormatan seperti itu. Tapi Allah, dia punya penilaian tersendiri, dia punya hak otoritas memasukkan nama siapa saja menjadi bagian silsilah dan keturunan bagi Kristus Yesus. Penilaian Allah bagi mereka pantas. Lebih daripada itu, pemilihan Allah atas diri mereka hendak menjelaskan bahwa betapa besar kasih Allah yang sungguh luas dan dalam. Pemilihan Allah atas mereka merupakan betapa cintanya melebihi penilaian manusia terhadap pantaskah atau tidak pantas orang masuk dalam silsilah Kristus. Kasihnya yang besar mampu menerobos setiap sekat dan batas duniawi. Dan itu adalah Natal. Kasihnya yang besar yang mampu menerobos setiap sekat dan batas duniawi. Yang memulihkan segala sesuatu. Kasih yang berbela rasa dengan semua unsur yang tertindas. Disitulah Natal terjadi.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di hari Natal ini kita akui sangat berbeda situasi dan kondisinya jika dibandingkan dengan tahun-tahun lalu ya. Di mana tidak ada kemeriahan seperti tahun lalu. Tidak dibentuk panitia Natal, sektor, Natal jemaat. Tidak ada lagi perkumpulan keluarga A merayakan Natal, keluarga Ambon merayakan Natal, keluarga Tapanuli merayakan Natal. Secara meriah, tidak ada. Kali ini kita merayakan kelahiran Kristus dengan keprihatinan karena masih hidup berdampingan dengan virus corona yang tidak memungkinkan bagi kita untuk berkumpul secara bersama, secara bebas, sehingga ada ibadah-ibadah yang diselenggarakan secara live streaming maupun juga berupa rekaman seperti sekarang. Tapi satu hal yang pasti saudara-saudara, bahwa kelahiran Kristus yang kita rayakan pada hari ini dengan situasi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya tetap memberi makna. Ya, dalam seluruh keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Apa maknanya? Yesus saja bisa masuk dan menerobos dan membuka fase yang baru, periode yang baru, bahwa orang-orang yang tertindas, bahwa orang-orang yang dianggap tidak pantas itu masuk dalam silsilah Yesus. Yesus saja bisa begitu. Masa kita enggak? Masa kita masih mendirikan sekat? Masa kita masih mendirikan ruang atau tembok yang tinggi dan mengatakan saya diselamatkan, engkau tidak. Saya pantas, engkau tidak pantas. Bercermin dari bacaan ini, mari kita renungkan dalam perjalanan hidup kita ke depan. Ada beberapa catatan kepada kita. Bahwa kehadiran Yesus atau kita merayakan hari kelahiran Kristus di dunia ini membuka kemungkinan bagi setiap orang yang berada pada posisi yang tidak baik, ya, belakang, dalam stigma, dalam pandangan manusia yang dipresentasikan dalam pribadi-pribadi perempuan yang disebutkan dalam silsilah Yesus Kristus, mereka yang tadi di belakang, yang tidak pantas, dilayakkan oleh Tuhan tampil ke depan. Kalau Yesus saja menghargai mereka yang tidak pantas, memasukkan mereka dalam silsilah keturunan Kristus, masa kita tidak? Berarti Natal itu belum menjadi bagian hidup saudara dan saya. Bahwa kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini membuka dunia yang baru. Dan perubahan-perubahan yang baru untuk saling menerima sesama. Tanpa mempertanyakan status sosial dan tanpa mempertanyakan keberadaannya. Kelahiran Kristus membuka cakrawala yang baru dalam bertindak, tapi juga dalam berpikir. Jika selama ini, mungkin selama ini saudara dan saya menilai seseorang berdasarkan penampilan luar, berdasarkan apa yang bisa kita lihat dari pakaiannya, apa yang dipakainya, tanpa menilai kedalaman hidupnya, maka mari ketika kita merayakan hari kelahiran Kristus saat ini, kita diajar untuk menerima sesama kita. Kita diajar untuk bercermin pada Yesus yang mau menerima mereka yang tidak pantas menjadi alat dalam pekerjaan keselamatan Kristus. Yang ketiga, Yesus lahir untuk semua orang. Ia tidak dibatasi oleh suku, tidak dibatasi oleh budaya, juga tidak dibatasi oleh masa lalumu yang kelam. Melainkan ia hadir dan menerobos sekat dan ruang untuk memberikan keselamatan kepada mereka. Dan inilah sebenarnya tugas gereja. Dia harus meruntuhkan tembok-tembok dan sekat-sekat itu. Menerobos masuk sampai ke dalam. Untuk apa?
untuk mewartakan bahwa Yesus menerima orang-orang yang tidak pantas menurut penilaian kita menjadi orang-orang yang terhormat dalam pandangan Tuhan dan dalam pandangan manusia. Yang terakhir, COVID-19 yang kita alami sampai hari ini tidak akan meruntuhkan, tidak akan memudarkan pengharapan kita akan datangnya masa depan yang lebih baik di dalam Kristus. Pengharapan apa? Pengharapan akan tersedianya vaksin yang cukup bagi kita semua. Pengharapan bahwa di dalam Kristus ada kekuatan, ada semangat untuk meneruskan kehidupan ini. Pengharapan di dalam Kristus tentang masa depan keluarga yang lebih baik. Semuanya terbuka karena Kristus sudah lahir. Natal menjadi bermakna ketika kita menerima orang lain seperti Yesus menerima orang lain. Natal menjadi sempurna dalam kehidupanmu ketika kemudian kelahiran Kristus dapat membawa hidup saudara dan saya kepada sebuah masa depan yang baik. Mari kita lanjutkan kehidupan ini dengan berbagai macam persoalan di dalamnya, namun dalam kesetiaan dan pengharapan yang kokoh dan kuat di dalam Kristus, bahwa Tuhan akan menolong, bahwa Tuhan akan memberkati kehidupan kita, dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat Hari Natal, Tuhan memberkati saudara. Amin. Jemaat Tuhan, untuk merespon pemberitaan firman Tuhan, kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 93 bait 1 dan 3. Jemaat silakan berdiri. Bersama setiap orang di segala abad dan tempat, kita akan mengakui pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari saudara-saudara, kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh merayakan hari kelahiran Yesus Kristus
yang di dalamnya juga kami boleh mendengarkan sabda kebenaran Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, biarlah ketika kembali kami merayakan hari kelahiran Kristus Yesus, kami sungguh-sungguh dibuka oleh Tuhan, cakrawala berpikir kami, cakrawala tindakan dan perilaku kami, supaya kami benar-benar boleh menerima keadaan sesama kami sebagaimana Tuhan menerima orang lain, yang di dalamnya mereka juga mendapatkan anugerah dan keselamatan dari Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan seluruh jemaat Pancoran Rahmat Depok dalam kasih dan anugerah Tuhan di tengah-tengah wabah COVID-19 yang masih harus kami alami. Tuhan kiranya menguatkan, Tuhan kiranya meneguhkan dan mengokohkan iman percaya kami kepada Tuhan, supaya dalam seluruh perjalanan kehidupan kami berjalan bukan dengan kekuatan kami, melainkan dengan rahmat dan pengasihan Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan ini kami boleh terus merasakan bahwa penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan sungguh sempurna dalam pemeliharaanmu atas hidup kami. Berkatilah pelayan firman dan sakramen yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah jemaat Pancoran Rahmat ini, Ibu Pendeta Megi. Engkau juga memberkati para presbiter dalam kasih dan anugerah Tuhan, biarlah mereka saling menopang dan saling mendukung dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan bersama dengan keenam pelayanan kategorial, bersama dengan komisi dan unit-unit misioner. Kasih dan rahmat Tuhan menyertai mereka, supaya dalam seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka sungguh-sungguh menghargai satu dengan yang lain, saling menopang satu dengan yang lain, agar kehadiran mereka di tengah-tengah pelayanan, bahkan di tengah-tengah masyarakat, sungguh menjadi garam yang menggarami masyarakat. Terima kasih ya Tuhan Bapa di surga, kami boleh merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, dan biarlah kami sangat memaknai bahwa Tuhan menyambut setiap orang yang berada di dalam kelemahan, yang berada di dalam ketertindasan mereka. Karena dengan demikianlah maka kelahiran Kristus menjadi nyata dalam seluruh kehidupan kami, ketika kami memberlakukan hal yang sama. Bagi jemaatmu yang sakit dimanapun mereka berada, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati dan Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang kehilangan orang-orang yang terkasih, biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka untuk menjalani kembali hari-hari kehidupan mereka bersama dan di dalam Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, kami juga bersuka cita dengan setiap anggota jemaat Tuhan yang dalam kebahagiaan, dalam kesukacitaan, mereka boleh bertambah usia, kelahiran, dan perkawinan. Ya Bapa di dalam surga, kehidupan bangsa dan negara kami pertaruhkan seutuhnya di dalam tangan Tuhan. Biarlah lewat pemerintah bangsa dan negara kami, mereka sungguh-sungguh menghadirkan damai dan sejahtera Tuhan. Upaya pemerintah untuk memberikan vaksin Tuhan berkati, supaya segala sesuatu upaya itu sungguh mendatangkan damai dan sejahtera dan kenyamanan bagi setiap anggota masyarakat, bangsa, dan negara kami. Ya Allah di dalam surga, Kota Depok kami pertaruhkan di dalam tangan Tuhan. Biarlah damai dan sejahtera Kristus, biarlah kelahiran Kristus juga mewarnai seluruh kehidupan masyarakat Kota Depok, teristimewa para pemimpin, agar mereka juga dapat menghadirkan kenyamanan, keamanan, dan juga damai sejahtera-Mu. Terima kasih ya Tuhan Bapa di surga, kami menyerahkan perjalanan kehidupan kami selama hari-hari ke depan dalam masa raya Natal dan juga menyambut tahun baru. Tuhan menolong, Tuhan menyertai, dan Tuhan memberkati kami, supaya tidak ada satupun yang terhilang
dari genggaman kuasa Tuhan dan penglihatan Tuhan. Kami tetap berada di dalam keselamatan yang Tuhan beri bagi kami. Kami yang melayani Engkau sepanjang hari Natal ini Tuhan berkati, dalam ketaatan dan kesetiaan kami, dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan kami. Biarlah kami semakin bergairah untuk melayani Tuhan dan melayani sesama, supaya kehadiran kami menjadi berkat bagi banyak orang. Ampunilah salah dan dosa kami Tuhan, inilah doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika Ia berfirman kepada Abraham, "Oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati." Berdasarkan Kisah Para Rasul 3 ayat 25 ini, marilah kita menyatakan syukur dengan memberi persembahan dan menyanyi. Tidurnya miskin dan hina tetapi mulia, rela sengsara bagi dunia. Marilah kita sujud menyembah, bawalah persembahanmu kepadanya. Marilah kita bersuka cita, datang juru selamat Immanuel. Yang datang menyambut di kandang domba sang bayi kudus. Ia berbaring penuh kedamaian, bayi mulia sang anak kudus. Marilah kita sujud menyembah, bawalah persembahanmu kepadanya. Marilah kita bersuka cita, datang juru selamat Immanuel. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Mari berdoa berdasarkan puji-pujian Hana dalam 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 2 dan ayat 6 sampai 8. Mari berdoa. Hatiku bersukaria kepada Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Kiranya Engkau berkenan akan persembahan syukur
hati kami ya Tuhan. Amin. Sekalian warga Jemaat GPIB dimanapun berada, Majelis Sinode GPIB dengan penuh rasa syukur yang begitu mendalam kepada Sang Tritunggal Maha Kudus menyampaikan salam damai penuh rahmat kepada ibu bapak saudara-saudari sekalian, baik individu, perorangan maupun keluarga. Natal, saudara-saudaraku, di tahun ini kita sambut dan kita rayakan, kita peringati masih dalam suasana yang prihatin akibat dampak dari pandemik virus corona yang mewabah di seantero dunia, termasuk di Indonesia. Kehadiran wabah ini meluluh lantahkan sistem kehidupan yang telah dibangun dan dikembangkan oleh manusia selama ini. Tidak sedikit dampak kehancuran yang ditimbulkan oleh pandemik virus corona ini, mulai dari kesehatan, ekonomi, relasi sosial, bahkan sampai pada keselamatan nyawa manusia sekalipun. Hingga kini masih tergambar jelas rintihan kesakitan, erangan kepedihan, jeritan keputusasaan yang terjadi di sekitar kita, dan bahkan dalam lingkaran terdekat diri kita, oleh karena ketiadaan pengharapan, kehilangan pekerjaan, kehancuran usaha, pula karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Di sisi lain, kegundahan tadi semakin menjadi-jadi. Kita masih mendengar berita tentang ancaman disintegrasi bangsa, terjadinya tindakan intoleransi dan diskriminasi, juga tindakan keji yang dialami saudara-saudara kita di Kabupaten Sigi. Demikian pula tindakan-tindakan korupsi yang memperkaya diri sendiri yang dilakukan oleh oknum pejabat-pejabat negeri, di saat kita semua masih di bawah bayang-bayang pandemi yang menyeramkan, dan masih banyak rakyat yang terlilit persoalan finansial yang diakibatkan oleh resesi ekonomi. Realitas di atas menegaskan bahwa sebenarnya kita adalah makhluk yang penuh keringkihan. Pandemi memperlihatkan kita tak berdaya terhadap virus yang tak kelihatan. Resesi yang terjadi menunjukkan bahwa sistem yang manusia bangun dengan mudah terhancurkan. Sementara itu, praktek eksploitasi dan penindasan terhadap sesama membuktikan akan ego manusia yang haus kekuasaan serta bukannya merangkul dan memberdayakan. Tindakan-tindakan korupsi di tengah krisis dan tragedi hanya menjadi ajang pembuktian ringkihnya jiwa manusia akan keserakahan. Warga Jemaat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian berita kelahiran Sang Juru Selamat tetap menjadi relevan. Kehadirannya menyentakkan kita dari rasa masgul berkepanjangan. Sang Firman mewujud dalam daging dan kerendahan. Sang Kekal menubuh dalam kerapuhan. Bukan karena ia tak berdaya, tetapi itu bentuk kesungguhan dari Immanuel. Hadirnya menjadi jawaban. Ia bersolidaritas dalam kefanaan, menjadi sahabat yang menangis bersama mereka yang menangis, dan meratap bersama mereka yang dibalut duka ratapan. Ia masuk dalam dunia yang penuh kerusakan untuk memulihkan dan kembali menguatkan tatanan kehidupan.
Di dalam dan melalui Dia selalu ada secercah harapan, tetap ada sejumput asa. Dengan terpaut pada Kristus, Sang sumber pengharapan, maka melalui peringatan dan perayaan Natal Kristus tahun ini, kita semua diajak bangkit kembali dan berjalan di bawah naungan kasih dan kuasa-Nya yang besar. Mari kita perkuat kembali tatanan bergereja, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di mata Tuhan, kita semua punya peranan yang berarti. Oleh karena pada diri kita, setiap kita terletak panggilan dan pengutusan. Secara aktif menghadirkan diri, menyebarkan kasih dan empati, berkontribusi dan berpartisipasi, berkolaborasi dan bersinergi dengan segenap insan dan alam di bumi pertiwi untuk memulihkan diri dan negeri. Selamat merayakan Natal Kristus. Soli Deo Gloria. Gloria in excelsis Deo. Jemaat, mari berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini. Silsilah Yesus Kristus memperlihatkan bahwa keselamatan tidak lahir dari keturunan yang sempurna dan pengalaman hidup yang indah. Ia lahir dalam rajutan antara yang pahit dan manis, yang membanggakan dan yang mengecewakan, yang rohani dan yang jasmani, yang terhormat dan yang awam, bahkan yang menerima dan yang menolak. Tetapi justru dalam keberdosaan manusialah rahmat Allah sempurna. Ini berarti kesempurnaan hidup di dalam Kristus bukan berarti menampik kelemahan dan menutupi kerapuhan, melainkan merangkulnya menjadi bagian yang utuh dari diri kita. Umat yang diselamatkan berdasarkan kasih karunia-Nya. Karena itu, jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sambut rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Raja semesta Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.